Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajr Setiawan, absen 21 dari kelas 10E. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Latar belakang terbangunnya Kerajaan Kediri yang dimulai berdiri pada tahun 1045 Masehi, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Panjalu atau Kadiri, berawal dari keputusan Raja Airlangga untuk membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian, guna mengatasi pertikaian atas perebutan tahta di antara kedua pewarisnya, yaitu Sri Samarawijaya sebagai sepupu Airlangga dan Napanjigarasakan sebagai putra dari Raja Airlangga. Untuk mencegah perebutan tahta kekuasaan, pada tahun 1041 Masehi, Raja Airlangga memerintahkan seorang Brahmana sakti bernama Empu Barada untuk membagi wilayahnya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Kerajaan Jenggala atau disebut juga Kerajaan Kahuripan, diberikan kepada Napanjigarasakan sebagai anaknya dan berpusat pemerintahan di Kahuripan. Yang kedua adalah Kerajaan Kediri yang diberikan kepada Sri Samarawijaya selaku sepupunya yang berpusat pemerintahan di Dahanapura atau Kediri. Kedua kerajaan tersebut terpisahkan oleh batas wilayah berupa Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Sebagai pendiri Kerajaan Kediri, Sri Samarawijaya menjadi raja pertama sekaligus pemimpin pemerintahan pada tahun 1045 Masehi. Namun, walaupun telah dibagi menjadi dua kerajaan, tetap terjadi konflik perselisihan yang kadang terjadi karena kedua belah pihak merasa memiliki seluruh bagian dari kerajaan dari kekuasaan Airlangga, sehingga peperangan terus terjadi selama beberapa dekade. Perang saudara tersebut akhir pada masa pemerintahan Jayabaya, sekitar tahun 1135 sampai 1139 Masehi, yang berhasil mengalahkan Kerajaan Jenggala dan menyatukan wilayah kekuasaan Airlangga di bawah Kerajaan Kediri. Kita masuk ke masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, sekitar tahun 1135 sampai 1139 Masehi, yang bergelar lengkap Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Parameswara Madhusudana Awataranindita Sutrisingha Parakrama Utunggadewa ini dikenal sebagai raja yang bijaksana dan membawa Kediri pada masa keemasan. Berikut beberapa aspek kejayaan Kerajaan Kediri. Yang pertama, aspek politik dan sosial. Pencapaian politik tersebut diraih oleh Raja Jayabaya dengan menyatukan kembali daerah kekuasaan Airlangga dan mengakhiri konflik selama beberapa dekade Kerajaan Jenggala dengan Kerajaan Kediri. Kemenangan tersebut terbuktikan oleh adanya Prasasti Ngantang tahun 1135 Masehi yang memuat pernyataan Panjalu Jayati, yang berarti Panjalu menang. Aspek yang kedua adalah wilayah kerajaan yang luas. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kediri mempunyai wilayah yang sangat luas, meliputi seluruh Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Luasnya wilayah tersebut membuat Kerajaan Kediri menjadi salah satu kerajaan dengan kerajaan maritim terkemuka di Nusantara. Aspek yang ketiga yaitu aspek ekonomi dan perdagangan. Beberapa sektor seperti sektor agraris, perdagangan, serta komoditas unggulan seperti emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang menguatkan Kerajaan Kediri di bidang ekonomi dan perdagangan. Pengakuan Kerajaan Kediri telah sampai ke ranah internasional oleh saudagar Cina bernama Kou Kufei yang menuliskan tentang karakteristik masyarakat Kediri dalam catatannya. Sektor yang keempat yaitu pemerintahan yang teratur.
Raja Jayabaya adalah raja yang bijaksana, adil, dan menetapkan dengan tegas aturan yang ada agar masyarakatnya tetap hidup rukun dan aman serta tentram. Masyarakat pada masa ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan masyarakat kerajaan, golongan masyarakat tani atau masyarakat pemerintahan, serta golongan masyarakat non-pemerintah. Berikutnya ada ramalan dari Jayabaya, atau disebut juga Jangka Jayabaya. Berisi tentang keadaan masyarakat Nusantara di masa depan. Berikut adalah beberapa contoh dari ramalan Jayabaya, yaitu kedatangan bangsa penjajah, lalu zaman modern, kereta berjalan tanpa kuda, dan perahu berlayar di atas awan, yang artinya mobil dan pesawat. Lalu datangnya zaman penuh bencana sebelum datangnya masa keemasan, kedatangan Ratu Adil atau Sangkria Piningit. Hingga kini masih sering dikaitkan berbagai peristiwa di Indonesia dan menjadi bagian dari warisan budaya spiritual masyarakat Jawa. Masuk ke akhir pemerintahan Jayabaya. Menurut sumber tradisional, Raja Jayabaya mengakhiri kekuasaannya dengan cara muksa atau hilang raga di Desa Menang, Kecamatan Lagu, Kabupaten Kediri. Hingga kini tempat itu masih dikeramatkan oleh masyarakat. Setelah Jayabaya, Kerajaan Kediri masih dipimpin oleh beberapa raja sebelum akhirnya sampai Raja Kertajaya tahun 1194 Masehi sampai 1222 Masehi sebagai akhir Kerajaan Kediri akibat serangan Ken Arok dari Singasari dalam Perang Ganter tahun 1222 Masehi. Kita beralih ke fase kemunduran Kerajaan Kediri. Kemunduran Kerajaan Kediri di masa kepemimpinan Raja Kertajaya tahun 1194 Masehi sampai 1222 Masehi akibat serangan dari Ken Arok dari Singasari pada Perang Ganter tahun 1222 Masehi. Raja Kertajaya disebut juga Raja Dendeng Gendis. Penyebab utama runtuhnya Kerajaan Kediri adalah konflik dengan kaum Brahmana, perang penentu Perang Ganter, dan pendiri kerajaan pengganti yaitu Ken Arok. Berikutnya, konflik atas Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Kemunduran Kerajaan Kediri salah satunya disebabkan oleh Raja Kertajaya yang kontroversial terhadap kaum Brahmana. Raja Kertajaya ingin disembah layaknya dewa oleh kaum Brahmana, baik itu penganut Hindu Siwa maupun Buddha. Menghadapi kekejaman dari Raja Kertajaya, kaum Brahmana melarikan diri ke daerah Tumapel atau Singasari untuk meminta perlindungan pada Ken Arok. Berikutnya, tragedi Perang Ganter dan dampak akhir kerajaan. Perang Ganter tahun 1222 Masehi dimulai oleh Raja Kertajaya yang mengirimkan pasukan untuk menangkap Ken Arok dan pasukan dari kaum Brahmana, tetapi upaya ini gagal. Kemudian Ken Arok berinisiatif untuk menyerang Kerajaan Kediri. Di sisi pasukan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Mahisa Walungan sebagai adik Raja Kertajaya dan seorang menteri bernama Gubar Balman. Dalam pertempuran terjadi pertempuran yang sangat sengit, namun akhirnya Ken Arok berhasil membunuh kedua pemimpin perang dari Kerajaan Kediri tersebut. Dampak dari akhir Kerajaan Kediri adalah berakhirnya Wangsa Isyana. Runtuhnya Kerajaan Kediri membuat berakhirnya kekuasaan Wangsa Isyana yang telah memerintah selama sekitar 3 abad di Jawa Timur, sejak dari masa pemerintahan Dharmawangsa hingga keturunannya di Kediri.
lalu munculnya kerajaan Singasari. Kemenangan Ken Arok dari Perang Ganter membuatnya menjadi pendiri pertama sekaligus raja pertama dari Raja Singasari dengan dinasti Rajasa, dan yang terakhir memengaruhi status wilayah Kediri. Meskipun Raja Kertajaya kalah dan kerajaan Kediri telah runtuh, wilayah tidak sepenuhnya ditinggalkan. Putra Raja Kertajaya yang bernama Jayasabha diangkat oleh Ken Arok menjadi bupati penguasa bawahan pada tahun 1222 Masehi, yang kemudian kerajaan Singasari ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Kediri antara lain adalah kesombongan dari Raja Kertajaya untuk disembah sebagai dewa oleh para kaum Brahmana, lalu kehilangan dukungan elit agama oleh para kaum Brahmana yang kemudian menjadi musuh bagi kerajaan Kediri. Kemudian keputusan sepihak oleh Raja Kertajaya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap kaum Brahmana, serta munculnya Ken Arok yang mendapat tujuan mengalahkan Raja Kertajaya dan menghancurkan kerajaan Kediri atas dukungan rakyat dan kaum Brahmana yang meminta tolong kepadanya. Berikutnya adalah peninggalan kerajaan Kediri. Prasasti peninggalan kerajaan Kediri antara lain Prasasti Banjaran, Prasasti Ngantang, Prasasti Talan, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Jaring, Prasasti Kamulan, yang dimulai dari tahun 1052 Masehi sampai 1164 Masehi. Lalu ada candi dan arca peninggalan kerajaan Kediri, antara lain Candi Miri Gambar, Arca Totok Perot, Petirtaan Kepung, Candi Gura, Situs Semen, Candi Tondo Wongso, dan Candi Penataran. Yang terakhir adalah Kitab Peninggalan Kerajaan Kediri. Masa Kerajaan Kediri sebagai masa emas dikenal karena peninggalan sastra Jawa kunonya, antara lain Bharatayuda, Empu Sedah, dan Empu Panuluh Jayabaya. Lalu ada Kresnayana, Empu Triguna Jayaswara, kemudian Semaradana, Empu Darmaja Kameswara, Lubdaka, Empu Tangakung Kameswara, serta Arjuna Wiwaha, Empu Kanwa Airlangga. Untuk catatan, tidak ditemukan banyak peninggalan kerajaan Kediri. Hal ini disebabkan oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Kelut yang menutupi dan mengubur situs-situs purbakala dari kerajaan tersebut. Untuk daftar pustaka dari buku dan karya ilmiah dari Arifin Yanwar tahun 2024, Suyami dan kawan-kawan tahun 1999, serta Astuti Nugrahani. Untuk sumber dari ensiklopedia dan pendidikan berasal dari Wikipedia dan Genius Education. Terakhir, artikel dan portal berita daring dikutip dari cnnindonesia.com dan Wulandari Trisna tahun 2021 tanggal 31 Agustus. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.